Belasan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Yayasan Jiwa Berseri Kampung Umbul Sepur Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang melakukan perekaman KTP Rabu 10 Januari 2024. Kegiatan perekaman KTP ODGJ dilakukan atas kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Serang dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Serang. Tujuan kegiatan tersebut agar ODGJ di Kabupaten Serang yang merupakan warga Indonesia tersebut terdata dan memiliki NIK. Kita mendata penduduk semua warga Indonesia itu kan berhak dapat data kependudukan. Jadi tujuan kita di sini untuk mendata semua penduduk, termasuk mereka orang-orang terlantar yang ada di yayasan ini. Untuk perekaman kita belum bisa memastikan karena kita harus cek datanya dulu. Karena mereka orang terlantar yang otomatis nanti datanya belum tentu ada. Jadi kita harus cek dulu. Kalau data mereka memang ada, seperti tadi Pak Hari, ternyata dia ada datanya, bisa langsung kita rekam. Kalau ini ODGJ ya Bu ya? Mereka ODGJ yang ada di jalan dan dimasukkan. Jadi Bu keliling ke yayasan-yayasan bagaimana Bu? Kalau ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Nah, untuk ODGJ kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan puskesmas. Ada berapa Bu di Kabupaten Serang Bu yang yayasan-yayasan seperti ini Bu? Yayasan seperti ini yang saya pernah datangin ada 3 ya. Ada 3. 3. Bani Sipa Amalindo, sama ini yang ketiga yang sudah saya datangin. Sudah berapa banyak Bu ODGJ yang sudah direkam Bu? Kalau udah direkam itu udah banyak. Ada berapa? Sekitar berapa? Sekitar 100-an udah. 100-an. Satu tahun kemarin udah lebih. Ada informasi lagi. Nanti mereka akan mendapatkan KTP atau gimana Bu? Yang tadi Oh, untuk KTP kita rekomendasikan mereka. Yang penting mereka mendapatkan NIK. Nah, karena NIK itu ketentu BPJS dengan BPJS. Kalau untuk KTP biasanya nanti kita bekerja sama dengan yayasan tersebut. Kalau dari pihak yayasan yang meminta KTP baru kita cetak. Total sih ada 15. Ada 15. Ada keluarganya nggak Bu mereka Bu? Ada yang ada keluarganya, kebetulan kan udah terkonfirmasi, tapi mereka masih ke jalan, hilang lagi, jadi di jalan iya, emang kamu tidur di emper toko. Bu rata-rata udah berapa lama Bu mereka Bu? Ada yang baru sebulan, ada yang 2 bulan, tapi ada yang paling lama. Berapa lama Bu? Dari setahun lebih, hampir 2 tahun. Setahun lebih. Karena itu belum terkonfirmasi keluarga, jadi sampai sekarang masih di sini. Yang rekam hari ini berapa banyak? 13. 13. Semuanya rekam berarti ya Bu ya? Iya. Harapannya mereka akan mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih gitu ya, karena kan namanya kita kan nggak tahu takutnya sakit apa gitu kan, selain kejiwaan. Kalau kejiwaan kan bisa puskesmas ya, tapi kalau umpamanya yang parah kan kalau udah ada BPJS enak, jadi bawa ke jiwa enak. Terus kalau mereka sakitnya yang parah lagi bisa dibawa ke rumah sakit. Biaya kebanyakan sih dari hasil YouTube, kita untuk makan mereka itu hasil YouTube. Cuman dari hasil YouTube itu nggak cukup. Alhamdulillah ada dari penonton itu yang nyumbang sedikit-sedikit gitu, lumayan untuk makan mereka. Cuman kalau untuk pakaian kan mereka kan saya ambil dari jalan ya. Ada orang-orang yang pada ngasih baju bekas yang layak pakai. Ini contohnya ini nih, ganggu aja. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau yang sembuh udah alhamdulillah udah banyak. Kalau yang udah terkonfirmasi keluarganya selama saya jalannya udah lebih dari 80 orang yang udah ketemu keluarganya. Bahkan kemarin aja hari Kamis kemarin juga habis menemukan keluarganya. Karena kasihan aja ngeliat mereka di jalan gitu. Terus kalau pas mendirikan yayasan ini karena ngeliat mereka makan makanan dari tempat sampah, terus kadang saya kan waktu itu buka toko ya. Pas saya buka toko, mereka ngorek-ngorek sampah di depan toko saya. Terus kalau saya pulang dari toko, ngeliat mereka pada tidur di emperan. Terus kadang pas hujan, kehujanan di emperan. Jadi
saya punya inisiatif untuk membantu mereka supaya mereka bisa pulang ke keluarganya, bisa enak tidur di rumah gitu. Ada kesulitan nggak Bu Ya? ada kesulitan nggak Bu saat mendirikan yayasan ini? Kesulitan soal dana ya. Dulu kesulitannya soal dana karena waktu itu saya nggak punya dana, kebetulan hanya punya perhiasan sedikit. Kalau tanah kan udah dibeliin sama anak saya, cuman waktu itu saya punya perhiasan sedikit, cuman bisa untuk fondasi. Nah untuk kesananya, alhamdulillah dari penonton itu ada yang donasi gitu sedikit-sedikit saya kumpulin, punya uang 30 juta waktu itu. Pertama kali saya mendirikan ini ada uang 30 juta dan alhamdulillah sampai jadi tahun berapa ya, sekitar 21 dari konten. Terus kalau dari konten nggak cukup Bang, nggak cukup. Jadi dari donatur ada yang ini, yang apa ya namanya, yang penonton gitu lah. Penonton itu banyak yang kadang ngirim makanan, kadang ngirim uang untuk belanja gitu. Dari pemerintah nggak ada? Enggak. Kalau dari pemerintah itu obat. Kalau obat dari pemerintah. Kalau makanan dari donatur aja. Ada banyak yang ngejemput, gangguan guncangan, kadang ekonomi, kadang kalau perempuan itu kadang faktor suami. Terus kadang kalau suami lelaki kadang faktor dia pengen usaha gitu, rata-rata gitu. Tapi ada juga yang karena kayak narkoba gitu. Berarti dia udah punya nik, dicatat aja. Nggak bisa direkam LD aja. Bisa rekam. aja. Oh iya. Kalau memang benar ini dikonfirmasi namanya ini, biodatanya ini, Bang juga. Lagi. Ya, seperti benar. Berarti. Ingat nggak Pak? Ini siapa itu? Enggak, yang ini yang bawahnya nih. Iya. Yang bawahnya siapa? Kampung